Jokowi selama 2 periode itu adalah kita sayangkan ya, ada usaha-usaha untuk membelah masyarakat dengan membangun atau memelihara buzzer-buzzer itu yang seharusnya sudah dilebur. Itu kan proses-proses pemilu aja itu, pendukung-pendukung. Tapi di zaman presiden sudah menjadi terlembagakan, institusionalisasikan, itu buzzer itu masih beroperasi di luar kelembagaan yang resmi, dan itu efeknya sangat buruk ya. Terjadi divide et impera ya, yang satu kelompok masyarakat itu diinjak, yang satu diangkat, sehingga masyarakat itu, kalau bahasanya Rocky Gerung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Hei, sorry, ada beli bubur. Baru mau rekaman udah ada yang beli. Ada ucapan yang menarik dari Prabowo dalam Muktamar Muslimat NU bahwa dia katanya mau coba dipisahkan dengan Jokowi, dan itu satu usaha yang lucu memisahkan dia dengan Jokowi katanya. Jadi ibu-ibu diharapkan jangan ikut-ikut orang yang mau memecah belah ya. Itu kan perbuatan divide et impera. Jadi divide et impera itu nggak dijelaskan oleh Prabowo. Itu sebenarnya praktek ratusan tahun yang lalu dilakukan oleh penjajah Belanda ya, mengagungkan satu kelompok dan menekan kelompok yang lain. Jadi politik belah bambu itu dilakukan oleh penjajah untuk memecah pribumi di tanah jajahannya supaya bisa dikuasai, karena yang satu diagungkan dan satu ditindas ya. Jadi kalau belah bambu itu kan, kalau belah bambu, bambunya dibelah dua, diangkat satu, diinjak satu gitu ya. Jadi usaha-usaha memisahkan Jokowi dengan Prabowo, kata Prabowo, itu usaha adalah yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang untuk memecah belah umat dan bangsa. Jangan ikut-ikutan. Dan tentu kelihatannya ucapan Prabowo benar ya, kita cek ya, kita simpulkan atau kita tafsirkan ya. Jadi berarti pertama, Prabowo ingin selalu bersama Jokowi dan dia mengharapkan kita menghormati ya pemimpin presiden yang sudah banyak jasanya seperti Jokowi, jangan dijelek-jelekan, jangan dihina. Yang kedua, berarti Prabowo ingin melakukan proteksi politik ya, perlindungan politik terhadap Jokowi ya. Dan di sini persoalannya, saya sambil lihat bubur saya ya, kalau ada yang beli. Jadi kita harus cermat di sini. Pertama-tama tentu kita serang Prabowo karena usaha-usaha untuk melindungi Jokowi ya. Di saat masyarakat itu secara luas menghendaki adili Jokowi karena kebijakan-kebijakan politiknya di masa lalu. Kalau Prabowo kemudian ingin, dia nggak mau dipisahkan dari Jokowi, dan dia berarti melakukan pelindungan politik terhadap Jokowi, itu berarti Prabowo melindungi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Jokowi saat menjadi presiden, kan gitu ya. Apa itu yang maksudnya? Padahal yang kita maksud, kita meminta Jokowi bertanggung jawab terhadap kekeliruan-kekeliruan dalam ngurus bangsa ini. Korupsi dibiarkan, pembunuhan, unlaw killing itu dia didiamkan oleh Jokowi ya. Pelemahan KPK dikerjakan, membangun dinasti politik yang menguntungkan keluarganya dilakukan ya. Mendiamkan kejahatan konstitusi yang dilakukan oleh pamannya Anwar Usman, oleh besannya, dengan melahirkan Mahkamah Konstitusi nomor 90 ya, hari Senin 16 Oktober 2023, yang memungkinkan Gibran anaknya bisa menjadi calon wakil presiden karena rekayasa konstitusi nomor 90 yang dibuat oleh Anwar Usman itu. Jokowi cukup bilang itu bukan wilayah saya, itu wilayah yudikatif, sementara saya eksekutif.
Jadi kita tidak boleh nutup mata ya, bahwa tidak semua keputusan politik yang dibuat oleh pemimpin itu selalu benar ya. Justru melemahkan banyak atau merugikan banyak masyarakat ya. Contoh ya, dengan kebijakan Jokowi yang membuat kebijakan pro Cina, itu proyek-proyek Cina sampai 15.982, hampir 16.000 proyek Cina di Indonesia dengan mendatangkan tenaga kerja asing ya, yaitu tenaga Cina di Indonesia, ya kan, dengan standar gaji internasional. Sementara orang-orang kita yang kerja di proyek-proyek Cina itu standar gajinya UMR. Itu berarti kan ada ketidakadilan di situ yang dilakukan oleh pemerintahan terhadap pengupahan ya. Itu pertama. Yang kedua, korupsi. Itu di zaman Jokowi merajalela ya. Menurut data dari Indonesia Corruption Watch ya. Saya ada telepon. Contoh lagi ya, korupsi itu merajalela di zaman Jokowi loh. Menurut ICW datanya itu kan ada 271 kasus. Data 2019 di awal pemerintahan Jokowi periode kedua, tetapi 4 tahun kemudian ya, tahun 2023 Desember, Indonesia Corruption Watch sebagai NGO itu non governmental organization ya, angel bahasa Inggris itu datanya naik 3 kali lipat dari 271 tahun 2019 jadi 791 kasus korupsi tahun 2023, ya kan? Pembiaran ini yang kita minta pertanggungjawaban Jokowi dengan cara dia melemahkan instrumen pemberantasan korupsi KPK yang dia ditandatangani oleh dia kan. Dan menurut Abdullah Hehamahuwa, setelah Jokowi melemahkan KPK dengan menandatangani revisi Undang-Undang KPK, maka KPK sejak saat itu milik istana, kata Abdullah Hehamahuwa. Abdullah Hehamahuwa adalah bekas ketua penasihat KPK 2015 sampai 2000 berapa itu? 2005 sampai 2012 ya, kalau nggak salah. Jadi ada masalah di situ. Keputusan politik Jokowi membuat korupsi itu gila-gilaan ya. Apakah itu harus juga dilindungi oleh Prabowo ketika orang meminta Jokowi diadili, supaya keadilan itu tegak untuk mempertanggungjawabkan keputusan-keputusan politik, termasuk pembunuhan 6 laskar Front Pembela Islam yang dibunuh di kilometer 50 ya, pada hari Senin malam 7 Desember 2020. Di jalan dibunuh 6 orang oleh polisi Polda Metro Jaya yang kemudian nggak dihukum, divonis lepas. Yang 2 orang diadili itu, kata hakim, divonis lepas itu maksudnya kejahatannya terbukti, pidananya terbukti, tapi nggak bisa dihukum karena alasannya polisi membela diri. Membela diri kok sampai membunuh 6 orang dengan disiksa dulu. Menurut visum et repertum itu kan banyak siksaan-siksaan di jasad 6 korban itu. Saya sudah sampai ke makamnya, ada 5 di puncak sana di Megamendung. Nah, Jokowi melihat pembunuhan itu dia diem, nggak memberikan komentar, nggak memblame, nggak mengecam pembunuhan di luar proses hukum. Dibunuh di jalan, dikejar-kejar dulu Habib Riziknya itu. Nah, itu apakah juga kejahatan itu? Nggak coba kita persoalkan dilakukan oleh rejim Jokowi, dan Jokowi harus bertanggung jawab terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh anak buahnya. Bukan hanya itu, Habib Rizik itu juga 3 tahun 7 bulan nggak bisa pulang ke Indonesia di zaman Jokowi memerintah kan. Tidak diusahakan oleh Jokowi untuk pulang sebagai warga negara. Malah Habib Rizik dengan usahanya sendiri, dengan kolega-koleganya dia berjuang pulang ya.
dan tiba di Indonesia setelah 3 tahun 7 bulan secara politik diasingkan di sana, diprotek, diblok, tidak bisa pulang, dan akhirnya pulang pada tanggal kalau tidak salah hari Rabu 10 November 2020. Dan sebelum sebulan kemudian tanggal 7 Desember itu 6 anak buahnya dibunuh dan dia dikejar-kejar, dan kemudian Habib Rizik dipenjarakan. Ini presiden apa yang tidak ramah terhadap rakyatnya sendiri? Padahal anak buahnya Habib Rizik dan Habib Rizik tidak melakukan kejahatan, tidak nyolong, tidak ngambil uang negara, tidak ngambil uang APBN, tidak pakai bansos, ya kan? Dan bansos juga begitu, yang dipakai untuk memenangkan salah satu calon itu kata Luhut bin Sarpanjaitan, bansosnya itu nilainya 500 triliun, yang tepat sasaran 250 triliun. Nah, yang separuhnya 250 triliun itu dikemanain? Itu Jokowi harus bertanggung jawab. Apakah salah data sampai segitu banyaknya? Katanya juga dipakai untuk ya jor-joran, semau-maunya aja, dipakai untuk mendukung salah satu calon dalam pilpres, yaitu calonnya adalah Prabowo dan Gibran. Sebagai calon wakil presidennya adalah Gibran, dan Gibran Raka Buming Raka adalah anaknya Jokowi, dan dia berkepentingan anaknya supaya jadi calon wakil presiden, dan dia akhirnya mendukung Prabowo. Dan Prabowo juga merasa turunnya Jokowi menguntungkan dia, karena dia sudah keempat kalinya dia berjuang untuk menjadi menjadi calon presiden, dan 2019 dia dikalahkan kembali untuk ketiga kalinya kan. Nah, saatnya dia menjadi presiden dengan bantuan sepenuhnya oleh Jokowi pada Pilpres tahun 2024. Jadi Jokowi dan Prabowo memang memiliki tujuan yang sama, bagaimana mencapai puncak-puncak karir politiknya dengan segala cara. Dalam perspektif itu kita tahu, kita mengerti. Bukan hanya itu ya, kita tahu cengkraman pengaruh Jokowi itu masih kuat dalam kabinet merah putih. Ada 16 menteri Jokowi yang ada di kabinet yang dipimpin oleh Prabowo. Itu artinya sangat bergantung ya Prabowo itu secara de facto dengan pengaruh Jokowi yang pernah jadi presiden 2 periode. Berarti mereka itu saling menyandera sebenarnya. Apalagi kalau menurut Abdullah Yamahu, dia melakukan pertanyaan retus, mungkinkah Prabowo itu berani memberantas korupsi? Jawabnya tidak mungkin berani, karena menurut Abdullah Yamahu, Prabowo itu punya 2 kasus ya di KPK. Tuh, ya kasus pembelian pesawat bekas yang di Eropa itu yang nggak jadi tapi fee-nya sudah masuk, dan yang kedua kasus mismanagement dari food state. Sekarang saya teruskan ya, saya baru pulang jualan ini jam 10. Soal Davide et Impera itu memecah belah. Kata Prabowo, jangan sampai usaha-usaha untuk memisahkan saya dengan Pak Jokowi Pak Jokowi itu adalah usaha memecah belah sehingga membahayakan bangsa dan umat itu bisa terpecah. Ini tidak betul ya. Justru Pak Jokowi itu sebagai presiden dia melakukan Davide et Impera dengan membangun atau memelihara buzzer-buzzer itu. Itu buzzer-buzzer itu kan menekan kelompok-kelompok sesatu dan memuja yang lain. Jadi melakukan pembelahan ya dalam masyarakat ya. Dengan adanya buzzer-buzzer itu, yang sekarang melakukan metamorfosa lagi di zaman Prabowo dengan atau dipertahankan dengan adanya projo dan Jokomania atau apa-apa itu. Jadi di zaman kepemimpinan Pak Jokowi selama 2 periode itu adalah kita sayangkan ya, ada usaha-usaha untuk membelah masyarakat dengan membangun
atau memelihara buzzer-buzzer itu yang seharusnya sudah dilebur. Itu kan proses-proses pemilu aja itu, pendukung-pendukung. Tapi di zaman presiden sudah menjadi terlembagakan, terinstitusionalisasikan, itu buzzer-buzzer itu masih beroperasi di luar kelembagaan yang resmi, dan itu efeknya sangat buruk ya. Terjadi divide et impera ya, yang satu kelompok masyarakat itu diinjak, yang satu diangkat, sehingga masyarakat itu, kalau bahasanya Rocky Gerung itu, kehangatan warga negara itu tidak terjadi, ya kan? Istilah kehangatan warga negara itu adalah khas dari Rocky Gerung ya. Jadi kohesi sosial itu tidak hangat, tidak tercipta, justru berantakan di zaman kepemimpinan era Jokowi, karena Jokowi melakukan divide et impera. Masyarakat itu tidak disatukan, malah terbelah ya, dengan buzzer-buzzer yang dibiayai oleh APBN, kan gitu isunya waktu itu. Jadi persoalannya sekarang, kalau Prabowo ingin ya tidak dipisahkan oleh Jokowi, berarti dia melanjutkan apa yang terjadi di zaman Jokowi, yaitu akan membelah masyarakat. Justru Prabowo harusnya memisahkan diri dari gaya kepemimpinan, dari paradigma Jokowisme yang membelah masyarakat dan menginjak sebagian masyarakat dan mengutamakan kelas pengusaha. Harus dibalik. Malah seharusnya Prabowo itu memisahkan diri dari Jokowi, karena Jokowi sudah bukan presiden. Dan Jokowisme di kabinet itu harusnya direshuffle semua yang 16 orang itu, supaya tidak ada ikatan-ikatan masa lalu, beban-beban masa lalu dari Prabowo, sehingga dia bisa melangkah dengan visinya sendiri yang kerakyatan itu, yang dia sangat ultranasionalis, katakan gitu secara retorika ya. Dan itu harus diberikan kaki, harus diberikan diberikan satu ide-ide yang pro rakyat itu, pro keadilan, itu harus dinyatakan dalam satu kebijakan politik yang dengan cara menyingkirkan paradigma pembangunan, paradigma Jokowisme yang tidak memihak pada keadilan dan rakyat. Jadi sebenarnya kritik-kritik terhadap Prabowo supaya dia lebih independen karena dia sekarang adalah presiden, ada kritik yang sebenarnya sepenuhnya rasional dan juga sekaligus ideologis ya, untuk menyelamatkan bangsa ini supaya tidak tambah terpuruk sebagai sebuah bangsa. Karena kita ingin Prabowo memiliki satu paradigma sendiri dan tidak harus mengikuti paradigma Jokowi, dan dia harus memisahkan diri, melakukan kontras terhadap Jokowi. Bagaimana menurut Anda? Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung YouTuber. Tercuah di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.